Selamat pagi rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini JBBL Ciwidey Channel akan membahas tentang mengapa kusen kayu seringkali keropos. Ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu faktor teknis dan faktor non teknis. Apakah kusen di rumah Anda juga mengalami hal yang sama? Ikuti terus rekan-rekan video berikut ini. Semoga tayangan video dari kami berguna dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih Anda telah menonton. Saya doakan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan dilimpahi rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tampak di hadapan kita kusen-kusen yang keropos seperti itu rekan-rekan. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Secara teknis, ada hal-hal yang perlu Anda ketahui, bahwa kelemahan dari kusen kayu itu adalah air. Ini kelihatan bahwa dari lantai itu, dari tanah itu naik, kelihatan basah ya, kira-kira setinggi 20 cm. Ini ketika hujan air itu bisa naik. Pertama, cara mengatasinya itu adalah dengan menggunakan plesteran truss ram setinggi 20 cm dari atas permukaan lantai. Ini lantai ini, dinding ini kelihatan tidak basah, padahal di dalamnya basah rekan-rekan ya. Ada hal yang kedua, di bawah keramik itu seharusnya tidak boleh nempel kepada tanah ya. Di bawah lantai itu seharusnya terlebih dahulu tanah itu dilapisi oleh pasir setinggi 10-20 cm yang dinamakan pasir lantai kerja namanya rekan-rekan. Ada pasir khusus, biasanya pasir ini berasal dari kali yang seperti nampak dalam gambar. Ini adalah khusus untuk untuk pasir lantai kerja. Pasir lantai kerja itu berfungsi untuk menurunkan air ketika tanah basah sehingga tidak merembet ke lantai dan ke dinding. Dalam gambar nampak kusen pintu ini keropos bagian bawahnya dikarenakan ada air yang naik rekan-rekan ya. Untuk pemasangan kusen kita merencanakan, ini ada gambar di dinding. Kusen itu seharusnya untuk pinggir-pinggir ada pelindung dari plesteran truss ram rekan-rekan ya. Ini gambar kusen rekan-rekan, kusen jendela ya. Nah, seharusnya di atasnya itu menggunakan plesteran truss ram dengan komposisi 1:2 ya. 1 bagian semen dan 2 bagian pasir, baik di atas, bawah, kiri, dan kanannya. Ini kita sedang mempraktekkan langsung. Kusen yang lama kita bongkar karena sudah keropok, tadi kelihatan dari video. Dan celah-celah di kiri kanannya itu menggunakan plesteran truss ram dengan komposisi 1:2 ya. Truss ram itu artinya anti air rekan-rekan. Kalau seumpamanya dimungkinkan ada air yang naik merambat melalui dinding dan plesteran. Seperti ini prakteknya rekan-rekan.
Ini nampak di dalam gambar sedang pemasangan angker atau stek-stek ke arah dinding sebelum pengecoran dengan adukan plesteran prasram dilakukan. Dan ini pintu yang sudah dibongkar tetapi kualitas kayunya masih baik. Lalu akan kita lindungi dengan plesteran trasram, dan ini sudah dicor rekan-rekan ya. Lalu hal apa yang sifatnya non teknis yang perlu Anda ketahui agar kusen tidak mudah rapuh? 2,000 years later. Seperti kita ketahui bahwa kayu adalah merupakan bahan yang tidak homogen, di mana bagian bawah yang mendekati akar itu lebih berat ketimbang bagian atas yang mendekati pucuk. Maka dari itu berat jenis bagian bawah dengan bagian atas tentu akan lebih tinggi bagian bawahnya. Hanya saja seringkali para tukang itu tidak mengetahui hal itu penggunaannya di dalam pembuatan kusen. Seharusnya bagian bawah itu ditempatkan di bawah, sedangkan yang bagian pucuk atau bagian atas itu harus ditempatkan di bagian atas. Berikut ini akan sedikit pengujian singkat tentang berat jenis. Kalau kita memiliki kayu kusen, ini panjangnya berapa? Biasanya untuk pintu itu antara 2 meter sampai 2,5 meter. Itu kita bagi dua ya. Kalau 2 meter, jadi setengahnya itu dibagi dua menjadi 1 meter. Kalau 2,5 meter, maka dari setengahnya itu adalah 1,25 meter ya. Lalu setelah itu kita timbang, bila mana dia jatuhnya ke kanan berarti inilah yang merupakan bagian akarnya. Karena bagian akar itu berat jenisnya tentu lebih padat, lebih berat ketimbang bagian pucuknya. Lalu bagaimana aplikasi di lapangan? Mari kita ikuti terus video berikut ini. Berikut ini adalah sebuah kusen yang meletakkan ke bagian pucuknya dan bagian akarnya sudah betul. Jadi pucuk harus di atas, sedangkan akar harus di bawah. Jadi ini mengikuti hukum alam. Jadi yang berat di bawah, sedangkan yang ringan di atas. Insya Allah bila mana pemasangannya seperti ini, kusen-kusen itu akan kuat ya rekan-rekan. Lalu ada pertanyaan, bagaimana dengan susunan kusen-kusen yang horizontal ya? Itu bisa dilakukan satu arah. Jadi kalau di sebelah kiri itu adalah akar, kanan itu pucuk, maka yang berikutnya yang bawahnya juga sama, dari kiri akar ke kanan pucuk. Begitu juga yang bawah akar dan pucuk. Apabila kita memperhatikan kedua faktor tadi, yaitu faktor teknis dan faktor non teknis, maka insya Allah kusen-kusen yang kita pasang di rumah kita ini akan lebih awet daripada umumnya. Baiklah rekan-rekan, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyajian video kami, karena kami masih belajar dan terus belajar. Salam.